Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Fauzia Nada dengan NIM 12014222045. Lalu ada rekan saya, yang pertama ada Permata Surya dengan NIM 12014222002. Lalu Balkis Akilatun dengan NIM 12014222006. Cynthia Zulfiani dengan NIM 12014222020. Anissa Hafna dengan NIM 12014222043. Lalu ada Helma Shiva dengan NIM 13014222081. Next slide. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai lingkungan pendidikan. Sebelum membahas materi yang lain, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih lingkungan pendidikan itu. Jadi, lingkungan pendidikan itu adalah berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan atau berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Next slide. Materi selanjutnya yaitu mengenai macam-macam lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan ada 3, yaitu yang pertama ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Next slide. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, satu. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Menurut Hakim, lingkungan keluarga merupakan lingkungan utama dan pertama dalam menentukan keberhasilan belajar seseorang. Hal ini karena sebagian besar waktu seseorang siswa berada di rumah. Dengan adanya hubungan yang harmonis di antara sama anggota keluarga, tersedianya tempat dan peralatan belajar yang cukup memadai, keadaan ekonomi keluarganya cukup, suasana lingkungan rumah yang tenang, adanya perhatian yang besar dari orang tua terhadap perkembangan proses belajar dan pendidikan anak-anaknya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang kedua, ada faktor yang mempengaruhi belajar. Menurut Slamet, faktor-faktor dari keluarga yang mempengaruhi belajar siswa antara lain A. Cara orang tua mendidik, B. Relasi antar anggota keluarga, C. Suasana rumah, D. Kondisi ekonomi keluarga, E. Pengertian keluarga, dan F. Latar belakang budaya keluarga. Selanjutnya adalah karakteristik lingkungan sekolah. Yang pertama ada pengertian lingkungan sekolah. Menurut Teguh, sekolah merupakan wahana kegiatan proses pendidikan, pembelajaran, dan latihan. Di sekolah, nilai-nilai etik, moral, mental, spiritual, perilaku, disiplin, ilmu pengetahuan, dan keterampilan ditabur, ditanam, disiram, ditumbuhkan, dan dikembangkan. Yang kedua ada unsur lingkungan sekolah. Menurut Ahmadi menyatakan bahwa kebudayaan sekolah itu mempunyai beberapa unsur penting, yaitu letak lingkungan dan prasarana fisik sekolah, seperti gedung, sekolah, perlengkapan yang lain. Selanjutnya ada kurikulum sekolah, ada pribadi-pribadi yang merupakan warga sekolah, dan nilai-nilai normal, sistem peraturan, dan iklim kehidupan sekolah. Yang ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa di sekolah. Menurut Slameto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belajar siswa di sekolah, antara lain: 1. Metode mengajar, 2. Kurikulum, 3. Relasi guru dengan siswa, 4. Relasi siswa dengan siswa, 5. Disiplin sekolah, dan 6. Fasilitas sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Oke, selanjutnya adalah lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat sebagai lingkungan pendidikan yang sangat penting di luar lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, karena lingkungan masyarakat dapat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa si anak didik. Lingkungan pendidikan masyarakat sering kali tidak terlihat, namun sebenarnya seorang siswa akan mendapat pengaruh yang cukup besar untuk rajin belajar dan bisa berprestasi, seperti misalnya terbawa dan mencontoh teman dan tetangga yang rajin belajar, agar menjadi siswa yang berprestasi. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada faktor masyarakat yang dapat mempengaruhi pendidikan siswa. Menurut Slameto tahun 2003, faktor masyarakat yang dapat mempengaruhi pendidikan siswa meliputi A. Kegiatan siswa dalam masyarakat,
Kegiatan-kegiatan siswa yang diikuti dalam kehidupan bermasyarakat seperti berorganisasi, keagamaan, dan lain sebagainya mampu mempengaruhi pendidikan siswa. Ketika siswa terlalu banyak mengikuti kegiatan-kegiatan dalam masyarakat, mungkin itu akan mengganggu eh, pendidikan siswa itu. Maka sebaiknya siswa mengikuti kegiatan-kegiatan yang mendukung belajarnya. Lalu yang kedua ada media massa. Lalu untuk sekarang mungkin bisa disebut lebih ke media sosial. Kalau media massa yaitu ada TV, koran, majalah, eh, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau media sosial saat ini lebih mencangkup lebih luas. Ada misalnya Instagram, TikTok, Twitter, dan lain sebagainya. Itu tentu saja akan mempengaruhi pendidikan siswa, di mana siswa mampu menyerap lebih banyak dari media sosial itu. Lalu yang ketiga ada teman bergaul. Teman bergaul di sini merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pendidikan siswa. Ketika siswa memiliki teman yang memiliki semangat belajar yang tinggi, maka siswa akan merasa termotivasi untuk belajar. Sedangkan ketika siswa memiliki teman yang selalu mengajaknya ke arah negatif, maka siswa akan malas untuk belajar. Lalu yang keempat, di sini ada bentuk kehidupan masyarakat. Bentuk kehidupan masyarakat ini bisa dicontohkan ketika siswa berada di lingkungan masyarakat yang di mana masyarakatnya tidak terlalu peduli terhadap pendidikan. Ia maka akan merasa malas untuk mengemban pendidikan itu sendiri. Namun ketika siswa memiliki lingkungan kehidupan masyarakat yang peduli akan pentingnya pendidikan, maka ia akan merasa semangat menempuh pendidikan karena ia tahu betapa pentingnya pendidikan itu sendiri. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Fungsi lingkungan pendidikan terhadap proses pendidikan manusia yaitu yang pertama ada pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya. Yang kedua, pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan. Dan yang terakhir, pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Baik, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.